siang. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas permasalahan tentang modifikasi senyawa turunan steroid. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Firda Utari dengan NIM 021, Dewi Mariana dengan NIM 029, Nadia Kotrunada dengan NIM 073, Vika Seputri dengan NIM 086, dan Joni Erwin Situmorang dengan NIM 098. Kita langsung ke permasalahan yang pertama, yaitu kepada Saudari Firda, dipersilahkan. Baiklah, permasalahan yang pertama itu ialah permasalahan saya, di mana dikatakan di dalam blog saya, pada hubungan struktur aktivitas pada estrogen, itu dikatakan bahwa pemasukan gugus hidroksil pada posisi C6, C7, dan C11 itu dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Saya Firda. Ya, Dew, silahkan. Jadi menurut saya permasalahan ini kan mengapa pada pemasukan gugus hidroksil pada posisi C6 dan 7, C6, C7 dan C11 itu dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Menurut literatur yang telah saya baca bahwa dalam suasana basah kuat seperti contohnya adalah senyawa KOH, itu tuh cincin D dari elektron akan pecah membentuk asam fenolat yang mempunyai aktivitas estrogen lebih besar dibanding dengan estron, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah menjawab permasalahan saya, tetapi di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudari Dewi, dikarenakan tidak menjelaskan mengapa cincin D itu bisa aktivitasnya bisa berkurang. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab atau menambahkan dari jawaban Dewi, saya silahkan. Izin, saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Dewi tadi. Nah, tadi kan dari literatur yang Dewi baca tadi kan, bahwa suasana basah itu, KOH itu, cincinnya dari elektron akan pecah membentuk asam fenolat yang mempunyai aktivitas estrogen lebih besar dibandingkan dengan estron. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal inilah yang menunjukkan bahwa cincin D itu kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik, sehingga pada pemasukan gugus hidroksil pada posisi C6, C7, dan C11 itu menurunkan aktivitas estrogeniknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Firda. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vika Saputri yang telah menjawab atau menambahkan jawaban dari Saudari Dewi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam suasana basah kuat itu, contohnya itu pada KOH, cincin D dari elektron itu akan pecah membentuk asam fenolat yang mempunyai aktivitas estrogen lebih besar dibandingkan dengan estron. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa cincin D itu kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik, sehingga pada pemasukan gugus hidroksil pada posisi C6, C7, dan C11 itulah yang dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Firda yang telah memaparkan permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Saudari Dewi. Kepada Dewi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi permasalahan saya itu ialah estrogen ialah kelompok senyawa steroid yang berperan sebagai hormon seks pada perempuan. Bagaimanakah hubungan struktur dan aktivitas dari estrogen ini? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Izin menjawab permasalahan dari Saudari Dewi. Silakan. Nah, dari hubungan antara struktur dan aktivitasnya ialah yaitu yang pertama itu ada 17 beta estradiol memiliki kegiatan estrogen, intelligence, quotient atau IQ itu tuh 3 kali lebih besar dibandingkan elektron serta 6 kali lebih besar dibandingkan estriol. Nah, yang kedua itu hilangnya atom O yang terikat pada C3 dan C17, epimerisasi gugal 17 beta hidroksi, jadi konfigurasi 17 alfa serta terdapatnya jalinan rangkap pada cincin B bisa merendahkan kegiatan estrogenik. Dan yang ketiga itu ada ekspansi cincin
D itu hendak merendahkan kegiatan estrogenik secara ekstrim, D homoestradiol, serta D homoelektron memiliki kegiatan yang lebih rendah dibandingkan dengan estriol serta estron. Saya kembalikan kepada Dewi. Baiklah, terima kasih Vika. Namun jawaban Vika ini menurut saya kurang tepat atau kurang lengkap seperti itu. Bagi teman-teman yang akan melengkapinya, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba untuk melengkapi jawaban dari Vika Putri untuk permasalahan dari Dewi Mariana. Jadi, hubungan antara struktur aktivitas selanjutnya itu adalah pendapatan gugus OH pada posisi C6, D7, serta C11 yang merendahkan kegiatan estrogenik. Kemudian selanjutnya, esterifikasi gugus 17 beta-hidroksi ataupun 3-hidroksi estradiol bisa memperpanjang masa kerja obat oleh sebab pada in vivo wujud ester dihidrolisis dengan lelet membebaskan estrogen secara leluasa secara lambat laun. Kemudian wujud ester estradiol itu memiliki kelarutan dalam lemak lebih besar. Nah, penembusan membran biologis jadi lebih baik sehingga bisa ditingkatkan kegiatan estrogenik serta memperpanjang masa kerja dari obat itu sendiri. Saya kembalikan ke Dewi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ada 6 hubungan antara struktur dan aktivitas dari estrogen ini. Yang pertama itu ada 17 beta estradiol memiliki kegiatan estrogen lebih besar, 3 kali lebih besar dibandingkan elektron, serta 6 kali lebih besar dibandingkan estradiol. Dan juga hilangnya atom O yang terikat pada C3 serta C17 epimerisasi 17 beta hidroksi. Yang ketiga, ekspansi cincin hendak merendahkan kegiatan estrogenik secara ekstrim. Yang keempat itu pendapatan gugus OH pada posisi C6, D7 serta C11 itu merendahkan kegiatan estrogenik. Yang kelima, esterifikasi gugus 17 beta hidroksi maupun 3 hidroksi estradiol bisa memperpanjang masa kerja obat. Yang terakhir itu wujud ester estradiol memiliki kelarutan dalam lemak lebih besar seperti itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi yang telah menjelaskan permasalahannya. Selanjutnya kita ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan dari Nadia Kotronada. Kepada saudari Nadia, dipersilakan. Baiklah, permasalahan yang selanjutnya ini permasalahan dari saya sendiri, Nadia Kotronada Tohiri dengan NIM 073. Nah, permasalahannya itu, percobaan biogenetik menunjukkan bahwa steroid yang terdapat di alam berasal dari terpenoid. Nah, bagaimana sumber dan tahap pada steroid alam di dalam jaringan sel makhluk hidup? Kepada teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Nadia, yaitu steroid yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpenoid, lanosterol, sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid. Nah, sikloartenol setelah triterpenoid ini mengalami serangkaian perubahan tertentu. Terima kasih, saya kembali kepada Nadia. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudara Joni, tapi saya merasa jawaban ini kurang mengena pada permasalahan yang saya berikan. Baik teman-teman yang ingin melengkapi, disilahkan. Saya Nadia. Ya. Jadi tahap-tahap awal dari biosintesa steroid ini ialah sama bagi semua steroid alam, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan squalen. Suatu triterpenoid juga menjadi lanosterol dan sikloartenol. Percobaan menunjukkan bahwa squalen terbentuk dari 2 molekul farnesil pirofosfat yang bergabung secara ekor-ekor yang segera diubah menjadi 23 epoksis squalen. Selanjutnya, lanosterol
terbentuk oleh kecenderungan 2,3 epoksiskualen yang mengandung 5 ikatan rangkap untuk melakukan siklisasi ganda. Siklisasi ini diawali oleh protonasi gugus epoksi dan diikuti oleh pembukaan lingkar epoksida. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Saudari Nadia. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah kawan-kawan berikan. Jadi, dari permasalahan saya ini dapat saya simpulkan bahwa steroid yang terdapat dalam jaringan itu berasal dari triterpenoid dan juga lenosterol. Nah, sedangkan terdapat dari jaringan tumbuhan berasal dari teriterpenoid, kemudian siklotrenol. Setelah diterpenoid ini mengalami serangkaian perubahan tertentu. Kemudian tahap-tahapnya juga itu dari awal biosintesa steroid adalah sama bagi semua steroid alam, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan squalen menjadi lanosterol dan juga sikloartenol. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Kita lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan dari Saudari Vika. Kepada Vika, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, permasalahan saya yaitu progesteron adalah hormon steroid yang memiliki 21 atom karbon. Nah, progesteron ini mengontrol dan modifikasi pesan dari estrogen. Nah, bagaimanakah hubungan struktur dan aktivitas senyawa progesteron ini? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Vika, di mana hubungan struktur dan aktivitas senyawa progesteron ini yang pertama itu ialah 19 norprogesteron yang pada pemberian secara intramolekular ternyata mempunyai aktivitas 8 kali lebih besar daripada progesteron. Nah, yang kedua itu bentuk ester 17 alfa hidroksi progesteron itu aktivitasnya lebih tinggi. Yang ketiga, adanya gugus metil pada posisi C6 alfa. Yang keempat itu aktivitas progesti turunan 17 alfa asetosik progesteron. Yang kelima itu ialah gugus etinil pada posisi 17 alfa testosteron atau etisteron. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Firda yang telah menjawab permasalahan dari saya. Namun di sini saya kurang setuju karena Saudari Firda ini tidak menjelaskan secara detail beserta alasan aktivitasnya bagaimana. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau melengkapi dari jawaban Saudari Firda tadi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menambahkan dari Firda, yaitu dari literatur yang saya baca bahwa suatu senyawa untuk menjadi aktif itu perlu berhubungan dengan reseptor. Nah, senyawa tersebut harus mampu berikatan dengan reseptornya baik secara kompetitif maupun non-kompetitif. Senyawa progesteron mempunyai hubungan sebagai berikut untuk menunjukkan aktivitas biologisnya, yaitu yang pertama, Gerasi tahun 1953 telah dapat mensintesis 19 non-progesteron yang pada pemberian secara intramuskular ternyata mempunyai aktivitas 8 kali lebih besar daripada progesteron. Yang kedua, bentuk ester dari 17 alfa hidroksi progesteron mempunyai aktivitas lebih tinggi dan masa kerja yang lebih panjang dibanding progesteron. Hal ini disebabkan gugus 17 alfa ester dapat mencegah reduksi gugus keton pada C20 menjadi gugus alkohol yang tidak aktif. Nah, selain itu, bentuk ester dapat meningkatkan kelaratan senyawa dalam lemak, membentuk depo dan ester dilepaskan secara perlahan-lahan. Nah, yang ketiga, adanya gugus metil pada posisi C6 alfa dapat menurunkan kecepatan reduksi ikatan rangkap C4 sampai C45 dan gugus 3 ketos serta meningkatkan kelaratan dalam lemak sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Contohnya itu hidroksiprogesteron asetat. Yang keempat, aktivitas progestin turunan meningkatkan substitusi gugus metil dan ikatan rangkap pada posisi C67. Contohnya yaitu magistrol asetat dan chlormadinon asetat. Nah, yang kelima itu pemasukan gugus etinil pada posisi 17 alfa testosteron dapat mencegah oksidasi gugus 17 beta keto oleh bakteri usus sehingga senyawa dapat diberikan secara oral.
Selain itu, adanya gugus 17 alfa ini dapat meningkatkan kerapatan elektron sehingga menunjang interaksi obat reseptor, meningkatkan aktivitas progestin, dan menurunkan aktivitas anabolik. Aktivitas aldosteron dapat pada pemberian secara lebih besar dibanding aktivitas progesteron. Sedangkan pada pemberian secara parental, aktivitasnya lebih rendah, yaitu seperti aktivitas progesteron. Terima kasih, saya kembalikan kepada Vika. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Joni dan Saudari Firda yang telah menjawab permasalahan dari saya. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa aktivitas dan struktur aktivitas pada progesteron ini, yaitu yang pertama itu dapat mensintesis 19 non-progesteron yang pada pemberian secara intramuskular ternyata mempunyai aktivitas 8 kali lebih besar daripada progesteron. Nah, yang kedua itu bentuk ester dari 17 alfa hidroksi progesteron itu mempunyai aktivitas lebih tinggi dan masa kerja yang lebih panjang dibandingkan progesteron. Nah, yang ketiga itu adanya gugus metil pada posisi C6 alfa dapat menurunkan kecepatan reduksi ikatan rangkap C4-5 dan gugus 3 ketos serta meningkatkan kelarutan dalam lemak sehingga masa obat itu lebih panjang. Nah, yang keempat itu ada aktivitas progestin turunan 17 alfa asetoksi progesteron itu meningkatkan substitusi gugus metil atau klor pada posisi C6 dan ikatan rangkap pada posisi C6-7. Nah, yang terakhir itu pemasukan gugus etil pada posisi 17 alfa testosteron dapat mencegah oksidasi gugus 17 beta keto oleh bakteri usus sehingga senyawa dapat diberikan secara oral. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Vika. Kita permasalahan saya itu yang terakhir, yaitu resitensis HMG-CoA dikatakan satuan asetil KOA diubah menjadi mevalonat melalui serangkaian reaksi yang dimulai dengan pembentukan HMG-KOA tetapi berbeda dengan HMG-CoA yang terbentuk selama sintesis tubuh keton di mitokondria. Bentuk ini disintesis di sitoplasma. Mengapa demikian? Pada teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, saya mencoba menjawab permasalahan dari Johnny Erwin ini, bahwa 2 mol asetil KOA itu terkondensasi dalam keadaan dalam kebalikan dari reaksi tiolase membentuk aseteolasetil KOA. Asetil tiolase ini sitoplasma yang terlibat dalam biosintesis klorosterol adalah asetoasetil KOA tiolase atau asetil KOA asetil transferase 2 yang mana yang dikodekan oleh gen ACAT2. Seperti itu, Joni. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Tetapi jawaban dari Nadia masih kurang lengkap. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Saya Joni. Baiklah, di sini Silakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Nadia. Dikatakan bahwa enzim tiolase sitoplasma yang terlibat dalam biosintesis kolesterol itu adalah oasetil KOA tiolase, di mana asetil KOA ini dikodekan oleh gen ACAT2. Nah, meskipun sebagian besar asetil KOA itu diturunkan melalui proses ini adalah mungkin bagi beberapa asetat yang dihasilkan selama ketogenesis untuk difusi keluar dari mitokondria dan diubah menjadi asetoasetil KOA dalam sitosol melalui aksi asetoasetil KOA sintesis atau AACS. Nah, asetoasetil KOA dan mol ketiga asetil KOA ini diubah menjadi HMG KOA melalui aksi versi sitosol dari HMG-CoA sintesis yang dikodekan oleh gen HMGCS1. Nah, gen HMGCS1 ini terletak pada kromosom 5p12 yang terdiri dari 12 ekson yang menghasilkan 2 mRNA yang disambung alternatif yang menyediakan 2 isoform berbeda. Yang pertama isoform itu 520 asam amino dan yang kedua itu isoform 2 itu 478 asam amino. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Firda. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadi dan Saudari Firda. Dapat saya simpulkan bahwa 2 mol asetil KOA terkondensasi dalam kebalikan dari reaksi tiolase membentuk asetoasetil KOA. Enzim tiolase sitoplasma yang terlibat dalam biosintesis kolesterol adalah asetoasetil KOA tiolase atau asetil KOA asetil transferase 2 yang dikodekan oleh gen ACAT2. Meskipun sebagian besar asetoasetil KOA diturunkan melalui proses ini, mungkin bagi beberapa asetoasetat yang dihasilkan selama ketogenesis untuk berdifusi keluar dari mitokondria dan diubah menjadi asetoasetil KOA dalam sitosol melalui aksi asetoasetil KOA sintetase atau AACS. Asetoasetil KOA dan mol ketiga asetil KOA diubah menjadi HMG KOA melalui aksi versi sitosol dari HMG CoA sintase yang dikodekan oleh gen HMG-CS1. Gen HMG-CS1 ini terletak pada kromosom 5p12 dan terdiri dari 12 ekson yang menghasilkan 2 mRNA yang disambung alternatif yang menyandikan 2 isoform berbeda, yaitu isoform 1 dengan 520 asam amino dan isoform 2 dengan 478 asam amino. Ya, dengan berakhirnya permasalahan saya, berakhir juga hasil diskusi kami mengenai permasalahan turunan steroid. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.